Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 1 Mei 2021. Kritikan yang membangun. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 44 sampai dengan 52 dan Injil Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tidak mudah bagi kita untuk menerima kritikan-kritikan saudara. Dan tidak sedikit pula dari kita yang menerima kritikan akan kecewa ataupun sakit hati. Injil hari ini, Injil yang kita baca memperlihatkan bagaimana Filipus menerima kritikan dari Yesus. Dan kritikan Yesus ini sesungguhnya adalah jalan untuk Filipus, juga bagi kita semua, yaitu jalan pertobatan. Kritikan dapat membangun saudara-saudara dan dapat membangkitkan kita. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Yohanes 14 ayat 9 sampai dengan 10. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita saat ini? Sudah berapa lama kita mengikuti Yesus? Masihkah kita ragu dan tak percaya seperti Filipus? Kritikan Yesus hari ini saudara-saudara mau mengajak kita berpikir seperti Filipus. Sejauh mana iman kita sungguh-sungguh bertumbuh. Kita pun harus seperti Filipus saudara. Menyadari kelemahan iman kita sendiri dan memperbaikinya. Dalam menghadapi hidup ini tentunya kita semua banyak menghadapi tantangan-tantangan. Dan tentunya kita pun berproses jatuh bangun untuk mempertahankan iman kita kepada Kristus. Apakah di dalam tantangan yang kita hadapi ini kita menjadi lemah saudara? Kita semakin jauh dari Tuhan. Karena banyak tantangan, kita harus terlebih dahulu dimurnikan di dalam jalan salib untuk membuktikan kesetiaan kita saudara. Dengan itu kita belajar melihat betapa berharganya karunia Tuhan. Kita tidak boleh menelantarkannya saudara, tetapi harus menjadikan berkat bagi banyak orang. Dalam kesetiaan kita akan Dia Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengenal siapa Dia sesungguhnya. Kita pun akan mengenal Bapa yang mengutus Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kita membaca sabdanya dan merenungkannya saudara, kita pun juga berjumpa dengan Bapa. Setiap kali kita menghadiri perayaan Ekaristi berjumpa Yesus, kita juga berjumpa dengan Bapa. Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus percaya dengan sungguh, dengan iman akan Dia Yesus Tuhan kita. Dengan demikian saudara-saudara, kita pun percaya akan Bapa. Karena kata Yesus bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau kita percaya kepada Dia, Yesus Tuhan kita yang telah diutus oleh Bapa, maka saudara-saudara kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta di dalam nama aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang percaya akan Dia, kita mau bersaksi akan Dia dan mau melakukan pekerjaan yang dilakukan Yesus sendiri. Dan mintalah saudara, mintalah di dalam Dia, Yesus Kristus yang punya kuasa, maka kita semua akan menerimanya. Dan mari kita juga mau terima kritikan-kritikan yang membangun diri kita sendiri. Yesus Tuhan kami, kritikanmu membangunkan kami. Kami mau melakukan apa yang Engkau perintahkan. Kami mau melakukan di dalam namamu yang punya kuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.